Adik-adik, selamat pagi. Wow, ketemu lagi. Kita di ibadah online sekolah minggu Gesbah Shalom. Halo, apa kabarnya adik-adik semua? Kakak harap adik-adik tetap sehat ya. Masih rajin cuci tangan? Good. Jangan lupa berolahraga, terus makan makanan yang bergizi. Oke, adik-adik, hari ini di ibadah online sekolah minggu Gesbah Shalom, kakak mau bercerita sesuatu. Judulnya hamba yang jahat. Wah, jahatnya kayak apa adik-adik? Nah, setelah ini adik-adik nanti bisa tahu si hamba ini jahatnya kayak apa. Tapi sebelum itu, kakak mau ajak adik-adik semua untuk lipat tangan adik-adik, tutup mata adik-adik semua. Kakak mau berdoa untuk adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Kau berikan untuk kami sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami masih Engkau perbolehkan untuk ibadah online sekolah minggu. Bapa, kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, menyertai ibadah online sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, nah sekarang adik-adik bisa siapkan Alkitab adik-adik ya, khususnya buat adik-adik yang sudah bisa membaca. Oke, nah buat adik-adik yang belum bisa membaca, nanti minta ditolong ya, nanti minta tolong papa mama ya untuk membacakan ceritanya ya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik bisa buka Alkitab adik-adik dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nah, kakak ulang ya, Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nah, cerita lengkapnya nanti adik-adik bisa baca di Alkitab. Nah, oke. Sekarang kakak akan mulai bercerita untuk adik-adik semua. Pada suatu hari, ada seorang raja. Nah, raja ini punya seorang hamba. Nah, suatu hari si raja ini ceritanya lagi menghitung. Hitung apa sih adik-adik? Oh, dia menghitung uang. Oh, ternyata dia lagi hitung-hitung uangnya. Nah, begitu dia hitung uangnya adik-adik, ternyata uangnya ini dipinjam sama si hamba, sama hambanya dia ya, sama hambanya si raja ini. Nah, dihitung banyak, dihitung berulang kali. Wah, totalnya itu banyak sekali adik-adik. Sampai 10.000 talenta. Banyak ya adik-adik ya. Nah, akhirnya si raja ini memanggil hambanya yang berhutang kepada dia. Nih ya, si raja ini manggil hambanya nih, kamu sini, gitu kan. Nah, terus hambanya ini datang. Iya tuanku raja, ada apa? Bilang gitu ya. Nah, terus raja ini bilang, kamu tahu nggak? Ternyata hutangmu ke aku itu sudah 10.000 talenta. Dan aku mau kamu untuk mengembalikan uangku sekarang. Dia bilang begitu. Wah, namanya hamba, mungkin seorang hamba itu kalau misalnya kerja, gajinya mungkin kecil ya adik-adik. Juga mungkin dia sedang gak ada uang ya. Nah, hamba ini bilang, aku belum punya uang tuanku, rajaku, aku belum punya uang. Boleh gak kalau aku bayarnya besok-besok? Dan jumlah 10.000 talenta itu banyak sekali tuanku, kan gitu. Raja ini gak mau. Pokoknya gak bisa. Kamu harus kembalikan hutangmu ke aku sekarang, kan gitu. Tolong tuanku, tolong, aku gak punya uang. Nah, bilang gitu nih hambanya nih. Terus rajanya bilang begini. Raja ini ingat karena si hamba ini ya, dia punya harta benda di rumahnya ya. Mungkin dia punya televisi, wow. Terus mungkin dia punya harta benda yang lain. Dan raja ini juga ingat kalau hambanya ini punya anak dan istri. Nah, akhirnya dia suruh pengawal nih. Pengawal,
bawa anak istrinya hamba ini sekarang ke sini, kan gitu. Akhirnya pengawal jemput anak istrinya si hamba ini, terus datang ke kerajaan tersebut. Nah, begitu anak istri datang ya, si raja ngomong begini nih sama si hamba, hambaku, aku tahu kamu itu punya harta benda di rumahmu. Kamu juga punya anak dan istri. Kamu jual saja itu semuanya untuk membayar hutangmu kepada aku. Si hamba ini kaget dong ya adik-adik. Loh, aku kan hutangnya uang. Kenapa aku harus membayarnya dengan harta bendaku? Terus anak istriku juga harus dijual. Aduh, sedih adik-adik hamba ini ya. Nah, ini adik-adik. Nih, tuh hutangnya 10.000 talenta. Banyak sekali ya adik-adik ya. Nah, terus ini si raja ini marah sama si hamba. Pokoknya aku nggak mau tahu, ya. Raja ini bilang, pokoknya aku nggak mau tahu. Aku tahu kamu punya harta benda di rumahmu. Aku tahu kamu punya anak istri. Kamu jual saja itu semua untuk membayar hutangmu padaku. Wah, sedihnya hamba ini terus kaget ya. Wah, gimana dong? Wah, kalau aku harus menjual anak istriku terus bagaimana? Gitu. Nah, akhirnya apa adik-adik? Hamba ini akhirnya memohon belas kasihan dari sang raja. Kasihani aku, rajaku, tuanku. Janganlah kau suruh aku untuk menjual harta benda dan anak istriku. Kasihani aku. Aku akan membayar hutangku, rajaku. Dia bilang begitu kan. Nah, ini ya, memohon belas kasihan dari sang raja, hamba ini ya, supaya anak istri dan harta bendanya tidak dijual untuk membayar hutang. Nah, akhirnya gimana adik-adik? Nah, akhirnya raja merasa iba. Ya udah deh gitu kan. Akhirnya raja, kasihan ya hambaku juga ini ya. Ya udah deh, nggak apa-apa ya. Aku ampuni kamu. Gitu, rajanya bilang gitu. Ya udah, aku ampuni kamu ya hambaku. Hutangmu aku lunasi karena aku merasa iba dan kasihan kepada kamu. Aku mengampuni kamu ya. Nah, seneng dong hambanya mendengar seperti itu ya. Si raja ngomong kayak gitu, senang sekali hamba ini. Wah, hamba ini akhirnya merasa senang ya. Akhirnya hamba ini lari, dia pulang ya, lari pulang. Nah, pas waktu dia lari pulang untuk mengabarkan kabar berita kepada anak istrinya, di tengah perjalanan si hamba ini bertemu dengan temannya. Nah, ini dia, ketemu dengan temannya. Siapa sih temannya ini? Nah, kita sebut aja hamba kecil ya. Nah, temannya si hamba ini ternyata punya hutang sama hamba tadi. Nah, berapa besarnya? 100 dinar adik-adik. Wah, lebih kecil ya dari hutangnya hamba tadi kepada sang raja. Ya, tadi hutangnya kepada sang raja berapa? 10.000 talenta, ya kan? Nah, begitu hutangnya sudah dilunasi, karena sang raja merasa kasihan kepada si hamba ini tadi, jadi 0 hutangnya. Nah, ternyata hamba ini punya teman, namanya hamba kecil. Nah, hamba kecil punya hutang besarnya 100 dinar. Cuma 100 dinar adik kecil. Hutangnya sangat kecil sekali. Lebih sedikit dari hutangnya si hamba tadi ke raja, ya. Nah, apa yang dilakukan hamba tadi kepada temannya si hamba kecil ini? Dia bilang gini loh adik-adik ke temannya ini. Hamba kecil, kamu punya hutang sama aku 100 dinar. Aku mau kamu lunasi hutang itu sekarang. Tapi aku gak punya uang, kata temannya gitu adik-adik. Aku gak mau tahu, pokoknya lunasi. Kamu hutang sama aku kok gak dibayar, kamu harus lunasi sekarang juga. Pokoknya aku gak mau tahu. Wah, kasihan ya adik-adik ya.
Yang hamba kecil ini sampai memohon, ampuni aku ya, pokoknya aku bayar deh, aku bayar. Tapi nanti ya, kan hutangku hanya 100 dinar, aku akan mengusahakan dulu uangnya yang untuk membayar hutangku ke kamu. Bilang begitu adik-adik. Wah, hamba yang ini nggak mau tahu, pokoknya nggak bisa, harus dilunasi sekarang juga. Nah, tahu nggak adik-adik, hambanya ini tadi ya sampai mau memukul hambanya yang kecil tadi, sampai mau memukul temannya gara-gara memaksa untuk si hamba kecil ini melunasi hutangnya sekarang juga. Ya ampun adik-adik, tadi waktu hamba ini punya hutang dengan sang raja, begitu hamba ini memohon belas kasihan kepada raja, raja mengampuni dan menghapus hutangnya ya adik-adik ya. Nah, tapi begitu temannya si hamba ini belum bisa membayar hutangnya, hamba ini gak mau tahu adik-adik, benar-benar jahat ya adik-adik. Bahkan dia marah dan mau memukul temannya ini. Nah, ini loh gambarnya adik-adik ya. Tuh, sampai mau dipukul loh adik-adik. Ya ampun, kasihan ya temannya ini ya. Nah, karena temannya ini sudah memohon belas kasihan, sudah memohon ampun kepada si hamba ini untuk iya deh nanti aku bayar, aku usahakan dulu uangnya. Tapi ternyata hamba ini tidak mau tahu adik-adik ya. Hamba ini tidak mau tahu. Hamba ini gak peduli dengan situasi kondisi si temannya yang belum punya uang untuk membayar hutang. Nah, sampai akhirnya hamba ini bilang kepada pengawal kerajaan untuk memenjarakan temannya ini karena dianggapnya tidak mau membayar hutang. Aduh, kasihan sekali temannya ini ya. Sudah belum bisa bayar hutang, hampir mau dipukul ya, terus dia dimarah-marahin, sampai akhirnya dia dipenjarakan. Oh, kasihan sekali temannya ini. Dan betapa jahatnya hamba ini adik-adik ya. Nah, tapi adik-adik, di sekelilingnya itu ada orang-orang yang ternyata melihat pertengkaran antara si hamba ini dengan temannya. Nah, dan orang-orang ini pun juga melihat bahwa temannya si hamba ini dipenjarakan. Wah, teman-temannya ini ternyata gak suka adik-adik dengan sikap dan kelakuannya si hamba ini, karena sampai memenjarakan temannya. Nah, ini adik-adik. Nah, tuh. Orang-orang ini bilang, ih jahat sekali sih hamba itu. Kan temannya belum punya uang. Kenapa sih? Kok memaksakan sekali? Mau diampuni saja, mau punya belas kasihan kan gitu ya. Kok ini malah dipenjarakan? Nah, akhirnya orang-orang yang melihat pertengkaran tadi mengadukan kepada siapa adik-adik? Kepada? Ya, betul, kepada raja. Betul, adik-adik, betul, pintar. Nah, orang-orang ini mengadukan kepada raja. Raja, itu loh hambamu yang tadi sudah kamu ampuni, yang tadi memohon belas kasihan kepada kamu karena tidak bisa membayar hutang, yang akhirnya hutangnya kamu hapuskan, itu loh sekarang memenjarakan temannya karena temannya itu berhutang kepada dia 100 dinar aja loh. Raja kan gitu. Nah, raja mendengar itu gimana adik-adik? Marah sekali dan sangat amat marah. Keterlaluan si hamba ini, kan gitu katanya raja. Nah, akhirnya raja ini bilang, oke, baik, pengawal, panggil hambaku ke sini sekarang. Wah, si raja ini marah sekali ya adik-adik. Karena apa? Raja ini mengasihi si hamba. Dia merasa iba karena tadi hamba sudah mohon belas kasihan supaya dia bisa dihapuskan hutangnya ya. Nah, tiba-tiba adik-adik
hambanya si raja ini datang, ya. Begitu datang, terus raja bilang begini, "Hai hambaku, kok kamu gitu sih ke temanmu? Temanmu punya hutang ke kamu 100 dinar, tapi kamu marah-marahin, kamu paksa dia untuk segera membayar hutang, dan yang paling parahnya, kamu penjarakan dia." Nah, karena marahnya raja ini kepada hambanya, adik-adik, akhirnya raja ini apa? Raja ini memenjarakan hambanya, ya. Akhirnya raja ini ngomong gini, "Mulai sekarang aku masukkan kamu ke dalam penjara sampai kamu bisa membayar hutangmu kembali kepadaku. Hutangmu tidak jadi kuhapuskan." Nah, wah, hambanya ini, "Oh jangan, ampuni aku raja." Rajanya sudah gak mau kasih pengampunan, ya. Nah, raja cuma bilang begini nih sama hambanya, "Harusnya kamu bisa mengampuni temanmu, karena aku sudah mengampuni kamu." Nah, adik-adik, ini ya gambarnya. Nah, nih, raja akhirnya memasukkan hambanya ke dalam penjara sampai dengan si hamba ini membayar hutangnya. Jadi hutangnya gak jadi dihapuskan. Nah, adik-adik, itu akhir dari ceritanya. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita ini tadi, adik-adik? Cerita dari hamba yang jahat. Bukan jahatnya ya adik-adik ya, bukan suka bertengkarnya ya adik-adik ya, bukan suka memaksanya, bukan adik-adik. Tapi kita harus bisa belajar mengampuni teman-teman kita, sesama kita, mungkin adik kita ya yang berbuat salah kepada kita. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan juga sudah mengampuni kita terlebih dahulu, ya. Nah, oh ya, satu hal adik-adik, kita juga bisa belajar untuk kalau kita punya salah, kita juga harus bisa meminta maaf. Misalnya nih adik-adik ya, misalnya tiba-tiba karena gemes sama adik, nah adik cubit nih, adiknya adik-adik nih cubit gitu kan, terus nangis adik-adiknya. Wah, otomatis pasti kan adik-adik ditegur kan sama mama atau sama papa. Pasti adik-adik bakal ditanya, "Loh, kenapa? Kok adikmu mau bikin nangis?" Kan gitu. Nah, adik-adik harus berani bilang, menjelaskan, "Iya mah, iya pah, tadi adek aku cubit karena aku gemes." Nah, itu contohnya. Bukan gak boleh cubit, boleh cubit tapi jangan sampai jangan sampai kayak gitu ya adik-adik ya. Nah, oke. Jadi kakak mau mengajak adik-adik untuk bisa mengampuni, untuk bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang ada di sekeliling adik-adik, baik itu teman-teman adik-adik, guru adik-adik, ya, atau siapapun juga. Karena apa adik-adik? Mungkin mereka berbuat salah kepada adik-adik, mungkin juga mereka menyakiti hati adik-adik, tapi mereka sudah meminta maaf ya. Nah, adik-adik harus mau mengampuni, ya. Nah, itu dia pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita hamba yang jahat ini. Nah, itu adik-adik, kakak rasa cukup ceritanya hari ini. Yuk, kita akhiri cerita hari ini dengan kita melipat tangan kita dan menutup mata. Kakak mau berdoa untuk mengakhiri cerita kita hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya. Terima kasih untuk cerita dari hamba yang jahat ini. Biarlah Tuhan kiranya kami anak-anak-Mu boleh menjadi anak-anak yang selalu bisa belajar mengampuni dan mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang masuk ke
challenge time. Oh ya, sebelum challenge, nah kakak mau kasih sesuatu. Apa ya? Betul, ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya diambil dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke challenge time. Nah, challenge-nya apa adik-adik? Challenge-nya tetap ya, ada 2. Nah, challenge yang pertama apa? Apa adik-adik? Betul, ya, menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Diambil dari mana tadi ayat hafalan minggu ini? Dari Matius 6 ayat 14 sampai 15 ya. Nanti adik-adik minta tolong divideokan sama mama atau sama papa waktu adik-adik menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Oke. Terus yang kedua, challenge-nya apa? Nah, challenge-nya ini adik-adik. Adik-adik bisa membuat kata-kata atau kalimat permohonan maaf yang ditujukan kepada siapa saja. Boleh teman, boleh mama, boleh papa, boleh kakak. Mungkin kalau adik-adik punya adik, boleh ditujukan kepada adik-adik semua, kepada adik-adik. Nah, terus kata-kata itu ditulis, terus dihias, ya. Contohnya kayak gini ya adik-adik ya. Nih, nah, I'm sorry. Terus ada hiasannya, gini ya. Lucu ya, hiasannya bebas, boleh apa saja ya. Terus lagi, ada lagi nih adik-adik nih. Maaf ya Ma. Nah, gini ya bisa ya. Terus nanti dihias tulisannya apa? Kanan kirinya dihias ya, dikasih hiasan. Nah, jadi challenge-nya itu ya. Yang pertama menghafal ayat hafalan. Yang kedua, adik-adik menulis kata-kata permohonan maaf ya. Ditujukannya boleh kepada siapa saja. Mungkin kalau adik-adik pernah punya salah kepada kakak guru sekolah minggu, boleh maaf ya kak gitu. Terus nanti kanan kirinya dihias. Jangan lupa divideokan ya adik-adik. Mau ditempel, mau digantung tulisannya, boleh, bebas. Nah, boleh minta tolong mama sama papa nggak? Boleh banget. Boleh, adik-adik boleh minta tolong mama sama papa. Oke adik-adik, itu challenge kita minggu ini. Dan berakhirnya challenge juga berakhir ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini. Oke, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.